Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Muhammad Rizky. Teman-teman, saya ingin reaction opung Parbelak. Opung ini sangat keren teman-teman. Ngomongnya sangat keren. Ya ini opung Parbelak ini mantep teman-teman. Ya teman-teman, kita dengarkan dulu opung Parbelak. Oke teman-teman. Coba kalian perhatikan dulu kawan ini ya. Udah mau nangis dia. Udah mau nangis. Udah ku bilang sama kalian, yang namanya Rismond, Roy Suryo, Tifa, setelah itu siapa namanya itu yang tua bangkai itu? Hah? Jangankan tidur, buang angin pun gak tenang. Makan gak enak, tidur gak enak, Nggak ada enaknya opung. kentut pun gak enak. Aduh, kita dengar dulu apa yang disampaikan si Rismond ini. Rismond, mukamu itulah sayang. Silahkan lapor Pak Joko Widodo gitu loh, nggak usah tunda-tunda lagi gitu loh. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu ya, mulai dari SD sampai kuliah S1 ke Bareskrim waktu melapor ya. Kalau sekarang Anda sudah tidak lagi jadi presiden, jadi rakyat biasa, diperlakukan sama seperti warga biasa gitu loh. Lapor secepatnya, kasih kalau nggak itu ijazah Anda itu ke pengacaranya itu ya, bawa skripsinya, bawa data segala macam akademik, terutama KKN dan lainnya, baru kita berbicara tentang yang dan lain ya. Jangan cuma gertak-gertak sambel aja lah, bosan kita ya. Semuanya difoto, dia pakai sarung difoto, ngasih makan kakak difoto, terus di sawah difoto, terus naik motor-motoran mobil difoto, tapi ijazahnya nggak boleh difoto. Ini memang geli-geli kita punya presiden 2 periode gini ya. Kalau takut bilang kau di penjara, bos. Udahlah UGM mengaku saja Ya. Bos. Demi nama baik UGM, jangan mau ditekan-tekan Bu Opa Emilia ya, jangan mau ditekan-tekan, tegakkan kebenaran akademik gitu loh. Kalau UGM benar-benar menegakkan kebenaran, memang benar dengan kalian, pasti kalian kemarin itu sudah langsung ngasih pada kamu tanpa ada ketemu di pengadilan, nggak mungkin. Orang benar tidak banyak alasan, orang benar itu simple, orang benar tidak cari-cari alasan, orang benar tidak akan maju. Kita kau, Jadi secara akademik aja statementnya Joko Widodo nggak bisa dibuktikan ya, menuduh orang pencemaran yang baik. Gimana ya statementmu itu loh Pak Jokowi ya. Anda mengatakan Pak Kasmujo pembimbing skripsi ya, ternyata di lembar pengesahan skripsi Profesor Dr. Ahmad Soemitro ya. Siapa yang mencemarkan nama rakyat itu, nama baik rakyat? Saya dan Mahmud ya kan, nggak bakal mundur gitu loh, kecuali memang saya ditahan. Tetapi pasti ada nanti yang terinspirasi kau tuh nggak pintar, lebih berani, lebih pintar, lebih smart dari saya. Ayo anak-anak muda ya, sepanjang kalian pegang kebenaran ilmiah, jangan pernah takut. Walaupun ancaman-ancaman itu pasti ada, iyalah, pasti ada harga yang harus kita bayar ya. Seperti mobil saya dirusak 2 kali, itu udah perjuangan itu ya, bagian dari perjuangan. Bahkan ditersangkakan, ditahan pun siap gitu. Sepanjang saya nggak nyolong ya, di penjara itu ya, sepanjang saya nggak nyolong, saya akan bangga memperjuangkan apa yang saya anggap benar. Apalagi ini ilmiah. Ditahan pun saya siap. Selama saya nggak nyolong, pasti nanti ada yang terinspirasi. Ayo generasi muda, terinspirasi maupun terinspirasi. Generasi muda lebih terinspirasi melihat B.J. Habibie daripada kau. Apa yang jadi inspirasi dari kau? Kalapa, lapet. Opung marah, opung. Orang yang foto-foto, kau yang sewot. Coba dibilang, apa dibilangnya tadi? Lagi di sawah di foto, lagi ngasih makan katak di foto, lagi moge-mogen di foto. Bilik katakmu kasih makan, foto kau sendiri.
Pas lagi ngasih makan baby kau foto-foto kau. Orang yang beli moge kau yang ngange. Beli mogemu, foto-foto kau di situ. Beli sawahmu, foto-foto kau di depan sawah itu. Sambil pakai sarung kau. Semua kau komentari kalapa. Opung. Masa ijazahnya aja nggak mau dipoto. Ruawalang. Lucu Opung. Lucu. Jelek kali lemuncungmu itu ngomong kayak gitu, kau nggak sadar kau. Suruh lagi orang muda terinspirasi sama kau. Apa yang bisa terinspirasi Benar itu, Bung. daripada kau? Pada muak melihat Muak dia orang itu. ngeliat kau muak. Kayak lapet nama bulu. Maka yalah. Coba bayangkan kalian dulu ya. Apa dibilangnya? Laporlah Bapak Jokowi, laporlah. Saya siap. Lapor, jangan cuma gertak sambal. Ujung-ujungnya doamu terjawab kemarin kan? Terjawab doamu kawan. Udah laporan Bapak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Anggoho mau maho. Masuklah kau bentar lagi kau. Carikanlah pengacaramu yang agak hebat, agak jago. Kalau bisa sekelas-kelas Hotman Paris Hutapea. Iya, sekelas beliau. Kalau beliau nggak akan mau itu bela kau. Nggak ada uangmu. Lapek pulut. Sekarang begini dulu ya, ini manusia, jujur aja ku bilang, sama kayak Dokter Tiba dan juga kayak si Suryo. Kalian perhatikan dulu dia bikin klarifikasi. Wajahnya itu penuh ketakutan. Bilang aja kau takut Rismon. Kalau orang ini betul-betul nggak menyangka, betul ku bilang, salah perhitungan orang ini. Dikiranya Bapak Joko Widodo nggak ngelaporkan begitu kan. Dilihat perhatikan sehari, 2 hari, seminggu. Rupanya Bapak Joko Widodo lagi kunjungan di Vatikan. Begitu pulang dari Vatikan, terkejut rame-rame orang itu. Rupanya udah nyampe laporan ke Polda Metro Jaya. Kalau aku puas sekali aku ngeliat kau, bah. Marga apanya kau? Amang tahe. Sedangkan orang-orang semargamu aja nggak mengakui kalau kau itu memang bagian dari mereka. Bung Parwela, jangan sebut-sebut marga kami itu. Kalau mau sebut namanya, sebut aja namanya. Marganya jangan disebut. Jadi kau bawa-bawa nama Batak kemarin, sedangkan satu margamu aja udah menolak kau. Nggak dianggapnya kau. Aduh, panik kau, panik. Ya, jadi itu kalau ku tengok itu klarifikasi sebelum Bapak Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya itu. Kita lihat aja lagi apa tanggapan dari orang ini. Sekarang ke Roy Suryo aja katanya apa? Bagus. Ya bagus kau bilang Suryo, karena nggak ada lagi mau kau bilang. Lapet. Pokoknya kalian semua itu jujur aja ku bilang ya. Kami YouTuber Nusantara kemarin sudah pernah berapa kali kukatakan ya. Kami salah satu yang mendesak ya Bapak Joko Widodo untuk melaporkan kalian ke polisi. Rupanya ternyata walaupun kami dianggap kacang-kacang, ternyata perkataan kami itu didengarkan. Tapi juga bukan gara-gara apa namanya YouTuber Nusantara pergi ke sana. Memang dari kemarin udah mau dilaporkan itu. Kami ke sana datang cuma memastikan. UGM jaga marwah kalian. Ayo tegakkan kebenaran. Jangan mau kalian diperalat. Apa itu? Kalau orang benar tidak sembunyi-sembunyi. Orang benar simpel. Orang benar tidak ngasir.
Bahasa apa itu ngacir itu? Di Jakarta itu nggak ada, di kampung kita bahasa ngacir. Tunggu dulu bentar. Satu kampung rupanya mau berbeda sama dia, nggak juga tuh. Kalau kau habis lah kau Rismon, habis. Udah ku bilang ya kan, jangan bergaul sama orang sengklek lah kau. Udah tahu kau kemarin itu si Suryo itu menjelek-jelekkan kau, sekarang kau kawani. Telur bebek. Coba bayangkan kalian dulu ya, manusia kayak gini coba ya. Apa lagi yang diharapkannya di negara ini coba? Bikin rusuh, bikin kisruh, bikin fitnah. Ini orang biar tahu kalian, aku nggak tahu kebenarannya iya atau tidak ya. Tapi sampai sekarang ini manusia belum speak up ya. 2 kali katanya ditantang debat sama Joshua MC Nambela yang merupakan pakar IT sesungguhnya, mengelak dia. Nggak percaya kalian. Ini ada chattingannya ini. Udah, baca kalian cepat, capek tanganku ini. Udah kan, apa dibilangnya? Jelas-jelas baca. Joshua Sinambile mengatakan bahwasanya sudah 2 kali dia menantang untuk mengajak debat, tapi apa, mengelak kan? Sampai diikuti jadwalnya si Rismon ini kan begitu. Padahal bukannya aja kerjanya kan begitu. Lagi non-job dia, non-job. Nggak mau. Sekarang begini aja aku bilang, ya pantasan lah, ya diajak debat nggak mau. Ya sedangkan ke rumah Bapak Joko Widodo juga nggak mau orang ini. Egy Sujana pun juga mengatakan apa? Ya saya nggak pergi ke Solo karena saya berpendapat bahwasanya nggak akan mungkin beliau mau menerima kami. Buktinya teman Musi Tua Bangka itu diterima Bapak Joko Widodo. Keong. Ya, itu dia. Sekarang begini, ya kalian itu kalau memang betul benar kenapa takut? Apalagi si Egy Sujana ini banyak kali ceritanya ini. Disuruhnya orang pergi ke Solo, pergi ke Jogja, dia sendiri nggak pergi. Lapet. Sama aja kalian semua, lapet kalian semua, lapet. Ya, dan tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang, nggak tahu entah kenapa, ya Bapak Joko Widodo ini, ya makin lama makin diserang. Aku curiga ini, Bapak Joko Widodo ini memang, ya sengaja gitu melama-lamakan, ya proses pelaporan ini. Karena apa? Kurasa sengaja dia mau menjebak. Ya kan, dikumpul dulu mana orang-orang yang kurang ajar ini kan begitu. Padahal mereka ini mengira bahwasanya Bapak Joko Widodo nggak akan melaporkan begitu. Rupanya laporan berjalan. Masuk barang itu, masuk. Nah, tahu ndak kalian, bukan hanya dari kaum-kaum yang mengatakan dirinya akademisi, ternyata Bapak Joko Widodo juga mendapat serangan, ya, itu dari seorang jurnalis bernama Uni Zulfaini Lubis, ya sering dipanggil dengan panggilan Uni Lubis, ya. Jadi Uni Lubis ini ada yang kenal? Yang kenal tunjuk tangan dulu. Aku aja kalau nggak dikasih tahu orang nggak kenal aku. Setelah aku cek and recheck, ternyata dia itu adalah pemimpin redaksi dari IDN Times gitu, salah satu media berita, ya. Jadi tahu ndak kalian, ya, ini mengeluarkan statement yang menyakiti hati masyarakat, menyakiti hati rakyat, ya. Kita dengarkan dulu muncungnya ini ngomong apa. Aku paling jijik kali kalau kayak gini, merasa pintar, merasa hebat, merasa jago. Iya. Jadi geras sendiri kita, angin sendiri kita. Saran dari kami, ya, kita di IDN Time, sebaiknya benar-benar Pak Jokowi itu mengurangi sebanyak mungkin. Nggak bisa deh
katanya apa namanya, oh orang kan pengen ketemu apa segala macam. Ya orang pengen ketemu kalau misalnya ditawar, kalau ternyata di situ ada bagi-bagi apa segala macam. Emang ada mantan presiden yang seperti itu membuat apa namanya semacam activity ya, sehingga orang tuh datang terus ke rumahnya. Kan Bu Mega enggak, Pak SBY enggak, ya kan, sampai ada yang sebelum itu ada chef lah yang masak, ya gimana enggak, kamu juga pasti pengen ngerasain Banyak masakannya, kali kan? ibu-ibu ini Kamu enggak bercerita, bener-bener guys. ngantri ya. Tapi itu attitude yang membedakan antara mantan presiden SBY dengan mantan presiden Megawati. Nah mestinya Pak Jokowi itu introspeksi lah ya, harus lebih banyak untuk menarik diri. Kalau itu tidak dilakukan, wajar kalau ada sebagian masyarakat berpikir bahwa memang Presiden Jokowi, Presiden ke-7, ini memang tetap pengen eksis. Karena apa? Karena dia memang misalnya sudah beredar bahwa dia ingin membentuk partai Super TBK, artinya dia tetap ingin eksis di politik, meskipun sebelumnya ketika di akhir-akhir masa jabatannya mengatakan kalau udah nggak jadi presiden mau pulang aja ke Solo ya, seolah-olah nggak ngapa-ngapain ya, tapi ya sudahlah. Nah ini artinya setiap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu berbeda, banyak yang berbeda dengan apa yang kemudian terjadi kenyataan. Bosen aku dengeran ibu-ibu ini suruh masak aja, ngurusi suaminya di rumah gitu loh. Banyak kali cerita ibu-ibu ini. Ih. Menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan rakyat itu adalah Udah dengar kalian kan apa? Dibilangnya katanya sebaiknya Bapak Joko Widodo mengurangi aktivitasnya. Siapa kau mamaknya? Nantulangnya? Kau siapa namburunya? Family bukan, tetangga bukan, sahabat bukan, kawan juga bukan. Apa hakmu melarang-larang orang datang ke Setuju, Pung. rumah Bapak Setuju. Joko Widodo? Setuju. Ya kan coba, ya. Dibanding-bandingkannya Bapak Joko Widodo sama Megawati, beda kelas. Beda kelas itu, bro. Iya kan? Yang satu dipilih rakyat, yang satu enggak. Selesai perkara. Yang satu 2 periode, yang satu lagi cuma 2 tahun. Selesai perkara. Yang satu dicintai rakyat, yang satu dicintai petugasnya. Selesai perkara. Makanya Megawati nggak akan pernah ada datang orang ke sana, datang ke rumahnya selain daripada petugas partai. Kau banding-bandingkan sama Bapak Joko Widodo. Uni Lubis. Malu kau sama umur. Makin tua bukan makin bijaksana kau. Sekarang begini, kalau berbicara tentang masyarakat, kau bilang apa tadi? Muncungmu itu jaga. Kau bilang, ya gimana nggak masyarakat datang ke sana kalau di sana nggak ada bagi-bagi? Opung Parbelak bersama dengan Agrifanani bersama dengan Mas Hengki dari Banyuwangi. Setelah itu ada Mas Agrifanani itu dari Tangerang, Aher Marmut dari Tangerang, Farm Project dari Tangerang. Setelah itu Wontubi Kreatif dari Jakarta. Setelah itu ada Vicky Himpong dari Manado, Opung Parbelak dari Sumatera Utara. Dengan biaya pribadi sendiri, termasuk Sirait Media, dengan biaya sendiri, kami sudah datang ke rumah Bapak Joko Widodo tanpa menerima bagi-bagi. Kalau cuman kaosnya 1 lembar dan juga masakan nasi goreng, mie ayam, apa segala macam, Nggak ada artinya tuh dibandingkan ongkos tiket pesawat yang kami keluarkan, uang minyak yang kami keluarkan dari Jakarta menuju Solo, makan di jalan lagi yang kami keluarkan. Ngerti gak kau sampai di situ? Jadi kami melakukan semuanya itu tidak semata-mata karena apa yang dikasih, bukan. Masa kami cuman gara-gara sepiring nasi goreng kami berangkat terbang kami dari Sumatera Utara ke Solo. Buruk kali kayak kau orang. Pola pikirmu itu loh. Terus apa lagi kau bilang gitu? Kau banding-bandingkan Bapak Joko Widodo sama SBY. Ngapain kau banding-bandingkan? Mau coba kau bela-bela orang itu sekarang. Lagi dekat orang itu lagi dekat.
Ya kan? Tolong kurangi aktivitasnya. Masyarakat yang datang ke sana pasti datang karena bagi-bagi lapet. Dengarkan, ku bilang sama kau, masyarakat yang datang ke sana itu tidak ada pernah mengharapkan apa-apa. Dan tahu kalian, jujur aja ku bilang sama kalian ya, apa dibilangnya? Bahwasanya Bapak Joko Widodo itu ingin kelihatan eksis. Nggak perlu eksis. Nggak kayak kau. Ya kan? Biar tahu kalian, ini manusia ya. Pernah lah ini ternyata, apa kalau nggak salah, dirumorkan ya. Dirumorkan dia ini mau masuk kabinet. Rupanya nggak jadi. Nggak jadi nih. Menkominfo kian ditangani deh. Iya kan? Begitu ditanya katanya, enggak tuh, saya nggak niat masuk kabinet. Serius? Banyak kali ceritamu. Ya, ada semua data tanya sama aku biar tahu kau. Tahu enggak kalian, ini wartawan ya, umurnya ini dia kelahiran tahun 67 ya, berarti umurnya ini sekitar 57 tahun ya. Menkominfo yang sekarang itu kelahiran 78 ya, umurnya itu masih sekitar berapa ya, sekitar 48 ya, 47 48 ya, bisa dikatakan selisih 10 atau 11 tahun ya kan. Ngerasa lah dia contohnya ya kan, aku senior loh, kok jadi dia yang dapat kursi menteri. Ya bukannya bilang apa, padahal percuma dia kemarin katanya sempat bela-bela Bapak Joko Widodo waktu di Pilpres. Ada itu. Aduh, kenapa? Memang angin, panas memang kalau nggak jadi menteri ini. Tapi kalau dari mulutnya katanya nolak dia. Ya begitunya itu, kalau misalnya nggak jadi barang itu kan begitu. Kita kan gitu juga contohnya, ya kan? Mau dipromosikan contohnya kita, ya. Katakanlah dari RT menjadi RW. Ya kan? Rupanya lebih dipilih yang lain, kan begitu? Datanglah orang nanya sama kita, kenapa nggak kau aja, lebih cocok lo kau jadi RW sebetulnya. Nggak penting sama aku RW itu. Lebih enak jadi RT. Alasan. Agak nih nggak jadi menteri. Jadi semua ya ucapan-ucapan dan juga hujatan, makian, tudingan yang ditujukan kepada pemerintah atau Bapak Joko Widodo semata-mata itu karena kebencian. Apa mungkin dia berpikir bahwasanya dia nggak jadi menteri oleh karena Bapak Joko Widodo tidak merekomendasikan kepada Bapak Prabowo? Bisa jadi. Udahlah Mbak, yang lebih cantik dari kau aja nggak dipilih. Siapa Bung? Najwa Shihab. Ya kalau kita berbicara, kita objektif. Kalau ditanya mana paling cantik, lebih cantik Najwa Shihab. Kan begitu kan, menteri harus yang cantik-cantik lah. Biar semangat kerja itu, namanya anggotanya itu. Dan kalau rapat gitu kan, ada yang mau tengok, kan begitu. Aduh, ya jadi udahlah. Ya kebencian apa lagi mau kau tanamkan kepada kami masyarakat? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Mau kau bilang Bapak Joko Widodo mengharapkan eksistensi, nggak perlu, ya. Karena apa? Bukan Bapak Joko Widodo yang memanggil kami, tapi kami yang datang menuju rumah beliau untuk sekedar bersilaturahmi. Ya, itu dia. Setelah bersilaturahmi, ya kan, ternyata kami diajak makan siang. Itu momen itu. Jadi ku bilang sama kau ya makanya ku coba ku tanya sama kau, datang dulu kau ke sana dulu, kau ngobrol-ngobrol dulu empat mata. Jadi kau bilang katanya apa? Ya, beliau kan butuh eksistensi ya, karena Bapak Joko Widodo kan seperti yang dikatakannya selama ini dia ingin bikin partai.
Ini adalah sebuah rahasia yang sebetulnya nggak mau kuungkapkan sebetulnya ya. Ku bilang sama kau ya, Uni Lubis. Kalau Bapak Joko Widodo tidak berniat membuka partai. Ingat, Bapak Joko Widodo dengan Super TBK-nya, beliau itu menawarkan sebuah sistem. Sebuah sistem kepartaian yang berasaskan kekeluargaan bukan berasaskan saham pribadi. Jadi partai tersebut bukan milik dinasti, bukan milik keturunan, bukan sesuatu yang diwariskan kepada anak biologis. Bukan seperti itu. Itu yang ditawarkan Bapak Joko Widodo. Makanya percuma kau seorang wartawan tapi nggak bisa kau melihat sesuatu yang tersirat di dalam yang tersurat. Ya, ngerti bahasaku? Nggak bisa kau melihat sesuatu yang tersirat di dalam yang tersurat. Udah gue bilang kalau bahasa-bahasa kalian itu yang jadi wartawan itu belum tentu bahasa Opung Parbela kalah dari kalian. Itu dia. Sekarang coba komplain kau, apa urusanmu? Nggak ada urusanmu saya, nggak ada. Kau mengatasnamakan kami dari IDN Times berpendapat. Itu pendapat pribadimu, bilang aja lah. Aduh, coba dulu datang dulu kau ke tempat Bapak Joko Widodo sama seperti Najwa Shihab datang. Biar terbuka dulu cakrawalamu itu gitu loh. Lihat itu Najwa Shihab itu udah nggak ada lagi darurat demokrasi. Karena udah terbuka dia. Ternyata selama ini dia punya kepentingan. Dia berpikir bahwasanya mungkin Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo yang lebih berpeluang daripada Bapak Prabowo jadi presiden. Makanya dia musuhi Bapak Joko Widodo. Dan ternyata apa hasilnya? Ternyata begitu setelah selesai Pilpres udah nggak ada lagi orang simpati sama dia. Nah, karena mungkin dia itu masih butuhlah simpati daripada masyarakat. Kembali dia datang ke rumah Bapak Jokowi, terlepas dia yang minta atau diundang. Mustahil, ya kan? Ada orang ada orang bengak, biar tahu kalian komentar di waktu kemarin itu tentang Najwa Shihab datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Komentar dia begini, bukan Najwa Shihab yang minta, tapi Joko Widodo yang nyuruh ke rumah. Blok. Dengarkan aku ini sebelum komentar, kau coba cerna dulu. Kalau orang sudah punya masalah, apa mungkin diundang? Enggak kan? Ternyata ada sebuah deal-dealan ada sebuah kesepakatan sebelum ada undangan. Kan begitu? Blok. Gak ngerti aku pola pikir orang ini gitu loh. Ya memang biasalah itu SDM rendah. Jadi semalam aku live, masuklah si Suryana. Sebetulnya ini aku agak malu menceritakannya ini biar tahu kalian. Karena apa? Jadi hilang ini intelektualitasku dibikin. Karena nggak suka dia ngeliat Opung Parbela live tadi malam, ya kan apa dibilangnya? Aku doakan semua yang nonton di sini nanti istrinya kalau hamil istrinya setelah melahirkan anaknya semua mirip sama Opung Parbela. Mulailah aku ciptakan lagu sama dia kan namanya si Suryana. Suryana. Aduh ya. Udah kayak gitu kan banyak kali di spamnya kan. Ya kan gak puas dia. Ya kan. Lalu dibilangnya apa lagi? Ya kan. Aku nggak bisa membayangkan kalau Opung Parbela itu beol kayak mana. Coba bayangkan kalian ya. Apa nggak serendah itu SDM? Aku yakin itu kalau nggak dari RT 16 ke RW 24. Ku nyanyikan lagi itu Suryana. Dan tahu enggak kalian, 1 jam aku live kemarin itu 45 menit membahas si Suryana.
Intermezzo. Memang iya, tengok kalian live gue, belum kuhapus itu. Sebelum video ini, ya. Jadi biar tahu kalian, ya, manusia-manusia kayak gini, kayak si Uni Lubis ini, kalau dibilang SDM rendah kasar kali. Kenalan dulu kau Uni Lubis sama si Suryana. Entah sama kau dia belajar enggak? Aduh. Begitu si Suryana ini pun, begitu banyak yang mau dibayangkan. Kau bayangkan pula aku lagi beol. Goblok. Aku jujur aja gue bilang, kalau udah masuk orang-orang SDM rendah ke dalam roomku, ke dalam liveku, iya kan? Aku gimana ya? Kayak ngerasa bodoh sendiri gitu loh. Maunya yang agak intelek dong yang masuk kan begitu. Bahas kebijakan, undang-undang, pandangan, pengamatan, pencermatan kan begitu. Ini nggak entah apa-apa aja. Pantaslah kalah SDM-nya kayak gini rupanya semua. Ya RT 16 sama RT 24. Bikin malu. Ya, jadi itu dia. Ya, jadi nggak tahu lah aku ya. Mungkin entah ada sentimen ya. Karena dia nggak dimasukkan ke dalam kabinet, nggak tahu juga ya kan. Yang masuk kabinet itu kan Muti Hafiz ya kan, yang notabene bisa dikatakan junior, bahkan lebih junior daripada Najwa Shihab kan begitu ya. Jadi sekarang ini di bangsa ini tidak perlu orang senior atau junior nggak pandang itu. Yang penting dia mau bekerja, loyal dan juga punya visi ya. Itu yang bisa masuk di dalam pemerintahan dan bisa menjadi pimpinan di dalam setiap kementerian. Tapi kalau kayak gini ya komentarnya si Uni Lubis, komentar SDM rendah ya. Kunilai SDM rendah kenapa? Yang pertama itu dia menilai masyarakat datang ke sana itu oleh karena ada yang mau dibagi-bagi. Tidak. Tahu kau ya, ada seorang nenek tua waktu itu. Kalau bisa dikatakan jarak dari kotanya, dari tempat dia ke rumah Bapak Joko Widodo ya, itu bisa dikatakan 30 km. Naik sepeda motor diantar cucunya. Datang untuk silaturahmi salaman sama Bapak Joko Widodo. Aku menyaksikan sendiri ya. Kalau kemarin aku melihat di televisi, aku menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Joko Widodo itu telah dengan sabar gitu loh menerima mereka untuk bersalaman gitu loh. Dan beliau itu sangat menghargai kedatangan kami ya, YouTuber Nusantara. Ingat ya, kami tidak sedang menjual diri. Ingat. Ada dari Banteng ini, jujur aja aku bilang ya, buzzernya Banteng mengatakan kami orang-orang bodoh katanya. Dikumpulkan kami ya di rumah Bapak Joko Widodo karena apa? Karena kami terima bayaran. Ku bilang sama kau ya, jangan cuman kau ngomong di belakang layar, bilang Opung Parbelak, Agrifana atau siapapun juga ya. Sekarang kita buktikan ya, kalau memang Opung Parbelak dibayar ya, aku masuk penjara. Ya, tapi kalau Opung Parbelak tidak dibayar, berani nggak kau masuk penjara? Hah? Itu dia, aku tantang kau banyak kali. Itu yang tua-tua agak berkumis. Kalah apa? Dibayar, selalat dibayar. Jangan pernah bilang-bilang orang dibayar kalau kalian sendiri pun juga terima bayaran kemarin-kemarin. Atau perlu ku bikin tantangan dipakai Bapak Sudarsono sama si Guntur Romli? Sumpah pocong kita. Ayo sumpah pocong kita. Aku yang bersumpah kau jadi pocong. Ada Jopung nih. Orang ini memang di luar nalar semuanya. Suka kali menceritakan berita-berita bohong. Ya kan? Jadi itu makanya ya aku bilang sama kalian, jangan mau kalian dibodoh-bodohi lagi sama manusia-manusia model kayak gini. Rismon udah ketakutan, Uni Lubis pun begitu juga ngeluarkan statement tak apa-apa aja. Maaf lah dulu, ya kan dua-duanya punya marga pula itu. Maaf ya. Sama seperti Purnawirawan kemarin ya secara resmi mengatakan bahwasanya petisi yang dikeluarkan Forum Purnawirawan itu tidak mewakili mereka. Begitu juga ya yang namanya Rismon dan juga Uni Lubis ini ya tidak mewakili kami orang Batak. Untung aja Uni Lubis nggak kayak si Rismon bawa-bawa Batak.
Datang dulu kau Hercules, kita nak batak. Tunggu kau di sini. Aduh, tapi ya udahlah. Ya jujur aja lah aku bilang, tolonglah dulu statement-statement rendahan seperti itu jangan apa ya. Aku jujur aja aku bilang ya, ada seorang sahabat bisa dibilang abang dah ya. Aku nggak perlu sebutkan namanya di sini ya. Inisialnya aja Nelson Sitompul. Jijik kali ngeliat si Uni Lubis ini, betul. Nelson Sitompul mana bang? Yang mana aja lah. Emang yang punya nama Nelson cuma satu? Emang yang punya marga Sitompul cuma satu? Emang yang punya nama Nelson Sitompul cuma satu? Banyak kawanku punya nama Nelson Sitompul. Apa dibilang ya Opung Parbela, gas dulu tuh biji kali aku ngeliatnya itu kata. Gampang itu bang, gampang ku bilang begitu. Kugas nanti dari kemarin juga udah mau kugas itu ku bilang. Ku masukkanlah itu di dalam grup biar tahu kalian. Rupanya sampai sekarang gak ada yang ngangkat. Aku aja yang ngangkat, pikirku begitu. Kesal kali juga aku ngeliat manusia kayak gini ya kan. Mengeluarkan statement yang bisa dikatakan ini merusak gitu loh ya. Jadi ku katakan ini statement rendah karena yang pertama itu dikatakan katanya masyarakat datang ke sana itu karena ada mau dibagi-bagi ya. Setelah itu yang kedua ya, apa dibilangnya? Karena ada jadi di situ tukang masak Chef Arnold. Coba kalian itu, siapa yang nggak mau makan masakan dari Chef Arnold? Kami ke sana nggak ada dia. Nggak tiap hari ada tukang masak di situ, Chef Arnold itu. Sedangkan Bapak Joko Widodo ngajak kami makan di luar. Ya, itu dia. Cari bukti kamera atau CCTV atau video ya di mana menunjukkan kami itu menerima bayaran. Nggak ada. Ya, itu dia ya. Lalu ku bilang SDM rendah apa lagi? Dibilang katanya Bapak Jokowi ingin bikin partai katanya. Udah pernah kau tanya langsung? Udah pernah kau tanya langsung kalapa? Opung yang sudah nanya 2 kali nanya. Pertama gala dinner, yang kedua di rumah beliau ya. Kutanya member 3 sebagaimana apa namanya, apakah betul beliau ingin membuat sebuah partai? Ternyata jawabannya tidak. Padahal yang kami inginkan itu jawaban ya. Karena apa? Karena kami jujur aja aku bilang udah siap-siap kami bikin KTA masing-masing. Udah siap. Udah siap, jujur. Udah aku bilang sama bapak itu, ya kan, Pak, kalau memang rencana mau bikin partai, biar aku yang mencetakkan KTA-nya. Aku bilang begitu. Rupanya nggak jadi bapak itu bikin partai. Tapi nggak tahu ya, jujur aja aku bilang, aku berharap Bapak Joko Widodo itu bisa berubah pikiran nantinya. Kami doakan Pak berubah pikiran Pak. Makanya datang dulu ke wawancara dulu Bapak Joko Widodo atau tanya Najwa Shihab, tanya, udah duluan dia tahu. Tanya dulu sama juniormu itu, iya betulnya Bapak Joko Widodo itu mau bikin partai. Menyesatkan. Bikin malu aja kau, ya kan? Iyalah kau ketua apa? Himpunan Jurnalis Perempuan Indonesia, HJPI, iya kan? Tapi masa kayak gitu komentarnya, iya kan? Nah ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi udah ngoceh-ngoceh Opung Parbelak ini pagi-pagi nih. Biar tahu kalian jam berapa ini, ya? Kalau bisa kalian tengok ini masih jam 3.05, ya? 3.05 pagi. Aku korbankan waktuku tidur ya, biar ada mengcounter berita-berita hoax ya. Ini jam 3 pagi nih, jam 3 dini hari biar tahu kalian. Ku korbankan jamku, ku korbankan istirahatku biar tahu kalian. Nah teman-teman, gimana teman-teman? Mantap kan Opung Parbelak teman-teman? Ya kita sebagai rakyat biasa kalau bisa jangan mudah terpengaruh dengan hoak teman-teman ya. Hoak itu menghancurkan kita sendiri teman-teman. Teman-teman jangan pernah terhasut ya teman-teman.
Semoga video Opung Parbelak ini membawa kebenaran selalu teman-teman. Nggak ada hoak, kita hancurkan hoak teman-teman. Ya teman-teman, kalau mau melihat video Opung Parbelak, cari aja di YouTube channelnya Opung Parbelak teman-teman ya. Ya begitu saja reaction saya teman-teman. Udah, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.